Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Pada kesempatan ini, saya, Caroline SP, akan menyampaikan materi tentang listrik statis dan peranannya dalam kehidupan, pertemuan kedua. Materi pertemuan kali ini adalah tentang hukum Coulomb, medan listrik, dan beda potensial listrik. Materi ini untuk siswa-siswi kelas 9 semester 1. Tujuan pembelajaran. Setelah menonton video, siswa dapat 1. Menerapkan hukum Coulomb. 2. Menggambarkan garis gaya medan listrik. 3. Menjelaskan terjadinya petir. Materi sebelumnya. Pada pertemuan sebelumnya, kalian telah belajar tentang cara memberi muatan kepada sebuah benda yang netral menjadi bermuatan listrik dengan cara menggosok. Berdasarkan gambar, tampak sebuah penggaris plastik yang digosok dengan kain wol, kemudian penggaris plastik tersebut dapat menarik potongan kertas-kertas yang kecil. Pada peristiwa tersebut, elektron dari kain wol pindah ke penggaris plastik, sehingga penggaris plastik menjadi bermuatan negatif dan kain wol menjadi bermuatan positif. Perhatikan gambar berikut ini. Ketika penggaris plastik bermuatan negatif, maka kertas-kertas yang netral tertarik ke arah penggaris, di mana yang tertarik ke arah penggaris adalah muatan-muatan positif pada kertas. Selanjutnya adalah sebatang kaca yang digosok dengan kain sutra. Pada peristiwa ini, elektron dari kaca pindah ke sutra sehingga kaca menjadi bermuatan positif dan sutra menjadi bermuatan negatif. Kenapa hal ini berbeda dengan peristiwa ketika penggaris digosok dengan kain wol? Karena setiap benda memiliki kecenderungan yang berbeda. Pada kain sutra, elektronnya lebih mudah berpindah dari kaca ke sutra dibandingkan dengan elektron dari sutra yang berpindah ke kaca. Jadi setiap benda memiliki kecenderungan untuk yang mana yang lebih mudah untuk memindahkan elektronnya. Selanjutnya, jika diuji yang A, kedua penggaris plastik yang bermuatan negatif, jika didekatkan, maka kedua penggaris plastik tersebut akan tolak-menolak. Kenapa demikian? Karena kedua penggaris bermuatan sama, yaitu bermuatan negatif. Kemudian yang B, kedua batang kaca akan tolak-menolak jika didekatkan. Hal ini terjadi karena batang kaca sama-sama bermuatan positif. Kemudian yang C, ketika batang kaca dan penggaris plastik yang bermuatan didekatkan, maka batang kaca dan penggaris akan tarik-menarik karena muatannya berbeda. Penggaris bermuatan negatif sedangkan kaca bermuatan positif. Kesimpulannya adalah, jika benda memiliki muatan yang berbeda jenisnya, maka benda tersebut akan tarik-menarik. Namun, jika benda memiliki muatan yang sama, yaitu muatan positif dan positif, atau memiliki muatan yang negatif dan negatif, maka kedua benda tersebut akan tolak-menolak. Hukum Coulomb. Charles Augustin Coulomb yang hidup pada tahun 1736 sampai 1806 menyelidiki
Hubungan gaya tolak-menolak atau gaya tarik-menarik dua benda bermuatan listrik terhadap besar muatan listrik dan jaraknya menggunakan alat neraca puntir. Coulomb menyimpulkan interaksi dua benda yang bermuatan sebagai berikut. A. Semakin besar jarak kedua benda yang bermuatan, semakin kecil gaya listrik antara benda tersebut dan sebaliknya. B. Semakin besar muatan kedua benda, semakin besar gaya listrik antara benda tersebut. Bunyi hukum Coulomb. Besarnya gaya tarik-menarik atau tolak-menolak antara dua buah benda yang bermuatan adalah sebanding dengan besarnya masing-masing muatan dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara kedua benda tersebut. Bunyi hukum Coulomb itu diperoleh dari percobaan neraca puntir oleh Coulomb pada tahun 1785. Secara matematis, rumusan gaya Coulomb dapat dituliskan sebagai berikut. F sama dengan K dikali Q1 dikali Q2 per R kuadrat. Keterangannya, F sama dengan gaya Coulomb, lambangnya N, K adalah konstanta elektrostatis, nilainya adalah 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per C kuadrat. Konstanta adalah sebuah tetapan yang angkanya selalu tetap. Q1 dan Q2 adalah muatan listrik. R adalah jarak antar muatan atau simbolnya adalah dalam satuan meter. Contoh soal. Dua buah muatan listrik positif yang ada di dalam membran sel saraf masing-masing sebesar Q dan 2Q terletak pada jarak 2 cm. Hitung berapakah gaya Coulomb yang dialami kedua muatan tersebut jika Q-nya sebesar 1,6 dikali 10 pangkat min 19 Coulomb. Cara menjawab soal seperti ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita tulis dulu hal-hal yang diketahui berdasarkan soal. Yang pertama adalah besarnya konstanta. Seperti yang saya sebutkan bahwa konstanta adalah sebuah tetapan, angkanya selalu tetap, yaitu 9 dikali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per C kuadrat. Berdasarkan soal diketahui, muatan 1 yaitu Q sebesar 1,6 kali 10 pangkat min 19 Coulomb. Di sini disebutkan plus Q, artinya Q-nya bermuatan positif. Muatan 2 atau 2Q sama dengan plus 2Q sama dengan 3,2 kali 10 pangkat min 19 Coulomb. 2Q artinya muatan yang pertama dikali 2. Kemudian jarak kedua muatan atau simbolnya R adalah 2 cm. 2 cm harus kita ubah dulu ke dalam satuan meter, yaitu menjadi 2 dikali 10 pangkat min 2 meter. Kemudian apa yang ditanyakan dari soal tersebut yaitu berapa gaya Coulomb kedua muatan. Kita lanjutkan. Yang pertama adalah kita berikan gambaran dulu seperti apa yang dimaksud di dalam soal. Dikatakan bahwa kedua muatannya bermuatan positif baik Q1 dan Q2, berarti kedua benda tersebut akan tolak-menolak. Ini adalah Q1-nya, kemudian yang ini adalah Q2-nya, kemudian Q1 dan Q2 memiliki jarak tertentu yaitu sebesar 2 kali 10 pangkat min 2 meter. Dan nanti gayanya adalah
tolak menolak. Oke. Rumusnya adalah F sama dengan K dikali Q1 dikali Q2 dibagi R kuadrat. Ini bisa kita buat suatu rumusan supaya mudah untuk diingat, yaitu gaya Coulomb sama dengan K, Q, Q, retak, ya. Mungkin bisa digunakan istilah ini untuk mengingat rumus hukum Coulomb. Saya ulangi, F hukum Coulomb sama dengan K, Q, retak. Jadi bisa saja menggunakan istilah yang lain ya. Kita lanjutkan, F atau gaya Coulomb sama dengan K-nya adalah, kita lihat lagi yang diketahui, K-nya adalah sebesar 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per C kuadrat dikalikan dengan Q1. Q1-nya adalah 1,6 kali 10 pangkat min 19 dikalikan dengan Q2-nya 3,2 kali 10 pangkat min 19. Saya ulang lagi ya. F-nya, F sama dengan K, K-nya konstantanya, lihat berapa diketahui, dikalikan dengan Q1. Q1-nya kita lihat lagi yang diketahui tadi 1,6 kali 10 pangkat min 19 Coulomb, dikalikan dengan Q2-nya yaitu 3,2 kali 10 pangkat 19 Coulomb. Dibagi per R kuadrat, R-nya adalah 2 kali 10 pangkat min 2 dikuadratkan. Jadi 2 kali 10 pangkat min 2 dikuadratkan. Kita lanjutkan. Nah, ini saya buat penjelasannya. 2 cm itu adalah 2 dibagi 100 cm diperoleh angka 0,02 atau 2 dikali 10 pangkat min 2 meter. Ya. Nah, ketika dikuadratkan, 2 dikuadratkan menjadi 4, 10 pangkat min 2 ketika kita kuadratkan menjadi 10 pangkat min 4 meter kuadrat ya. M dikuadratkan menjadi meter kuadrat. Semoga bisa difahami ya. Kita lanjutkan lagi. Nah, ini yang tadi saya tulis ulang. Nah, sekarang R-nya sudah kita hitung menjadi 4 kali 10 pangkat min 4 meter kuadrat. Nah, berikut ini satuan-satuannya yang sama kita hilangkan. Kita coret. Silakan diperhatikan. Sekarang kita lihat dulu yang berwarna merah, yang saya coret berwarna merah. Di situ ada M kuadrat, kemudian per di bawah itu ada M kuadrat juga yang berwarna merah. Itu kita hilangkan, kita coret. Kemudian kita lanjutkan, ada C kuadrat. Kemudian di situ juga ada C 1,6 kali 10 pangkat min 19C. Dan 3,2 kali 10 pangkat min 19C. Jadi C kuadratnya kita coret juga. Jadi C kuadrat sebanding dengan C dikali C. Kemudian tadi M kuadrat per M kuadrat. Jadi sekarang sudah dihilangkan satuan-satuannya. Kita lanjutkan. Setelah kita hilangkan semua satuan-satuannya, kita sederhanakan menjadi 9 kali 1,6 dikali 3,2. Caranya, tulis angka yang tidak berpangkat terlebih dahulu, kemudian angka yang berpangkat. Saya ulang lagi ya. Kita ambil angka-angka yang tidak berpangkat, yaitu 9 dikali 1,6 dikali 3,2. Kemudian kita kalikan dengan sekarang angka-angka yang berpangkat, yaitu 10 pangkat 9 dikali 10 pangkat min 19. Saya tambahkan dengan 10 pangkat min 19 menjadi 10 pangkat min 38
kemudian dikali dengan 10 pangkat 4. Nah, yang 10 pangkat 4 ini diambil dari yang jarak ya, 4 kali 10 pangkat min 4. Ketika 10 pangkat min 4-nya kita pindahkan ke atas, jadi muatan sekarang tidak lagi menjadi negatif tetapi menjadi positif. Nah, sekarang kita tambahkan seluruh pangkatnya. 9 kita tambahkan dengan 4. Jadi ambil dulu yang positif-positif. 10 pangkat 9 kita tambahkan dengan 10 pangkat 4 menjadi 10 pangkat 13. Kemudian yang 10 pangkat 13 kita tambahkan dengan yang negatif min 38 menjadi 25. Atau kalau saya tuliskan dengan cara yang lain yaitu 13 dikurang 38 sama dengan min 25. Ini untuk 10 ya, 10 pangkat min 25. Nah, seperti ini. Jadi, 9 kita kalikan 1,6, kita kalikan 3,2, itu adalah 46,08. Kita kalikan 10 pangkat 9, kita kalikan dengan 10 pangkat min 38, kita kalikan dengan 10 pangkat 4. Ingat tadi 10 pangkat 4-nya diperoleh dari 4 dikali 10 pangkat min 4. 10 pangkat min 4-nya naik ke atas sehingga tanda minusnya menjadi hilang. Selanjutnya ketika dikalikan 46,04 kita bagi 4, hasilnya adalah 11,52 kali 10 pangkat min 25. Kemudian jika kita ubah menjadi 1,52 dikali 10 pangkat min 24. Kesimpulannya adalah gaya tolak-menolak muatan Q1 dan Q2 sebesar 1,52 dikali 10 pangkat min 24. Kita lanjutkan. 2. Medan listrik. Medan listrik adalah daerah yang masih terpengaruh oleh sifat kelistrikan suatu benda. Disebut medan listrik ya. Sifat kelistrikan benda dapat ditunjukkan oleh adanya garis gaya. Arah garis-garis gaya akan menunjukkan jenis muatan yang ada dalam suatu benda. Garis gaya ini biasa digambarkan dengan anak panah. Nah, perhatikan gambarnya. Arah gaya listrik ke dalam digunakan untuk menunjukkan muatan listrik negatif dan arah garis medan listrik keluar itu digunakan untuk menunjukkan muatan positif. Silakan diperhatikan gambarnya. Kita lanjutkan lagi. 4. Beda potensial dan energi listrik. Nah, di sini kita contohkan adalah petir. Petir adalah kilatan cahaya yang muncul akibat perpindahan muatan negatif atau elektron antara awan dan awan atau antara awan dan bumi. Petir dapat terjadi karena adanya beda potensial yang sangat besar antara dua awan yang berbeda atau antara awan dengan bumi. Akibatnya terjadi lompatan muatan listrik atau perpindahan elektron besar-besaran dari awan ke awan atau dari awan ke bumi. Rumus beda potensial listrik adalah V sama dengan W per Q. Keterangannya, W adalah usaha yang diperlukan per energi listrik atau simbolnya adalah Joule, satuannya Joule. Q adalah muatan listrik, satuannya Coulomb, dan V adalah beda potensial listrik, satuannya V. Nah, berikut ini adalah gambaran ketika terjadi petir. Demikianlah materi pada kesempatan kali ini. Semoga dapat difahami dengan baik. Imam Asy-Syafi'i berkata,
Bila kau tak tahan lelahnya belajar, maka kau harus menahan perihnya kebodohan. Semoga apa yang dikatakan Imam Asy-Syafi'i ini bisa mendorong kalian untuk belajar lebih baik lagi. Sekian saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.